Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Dinamuru dengan NIM 8586143445 dengan jurusan S1 PG PAUD. Di sini saya membuat tugas filsafat ilmu untuk memenuhi tugas satu saya dari mata kuliah filsafat ilmu. Berikut dalam filsafat ilmu ini kita membahas sebuah ontologi. Ontologi merupakan salah satu cabang utama dalam filsafat ilmu yang secara khusus menyelidiki hakikat atau being, keberadaan atau ekstensi, dan realitas. Secara sederhana, ontologi berupaya menjawab pertanyaan apa sebenarnya yang ingin diketahui oleh ilmu. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai fokus utama kajian ontologi. Yang pertama, objek kajian ilmu yang mengidentifikasi apa yang menjadi sasaran penyelidikan ilmiah. Secara umum, objek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek material dan objek formal. Terus, yang kedua, ada yang namanya hakikat realistis. Dalam ontologi ini, realitas tidak hanya dilihat secara fisik, tetapi juga secara esensial. Terdapat beberapa aliran yang menjelaskan hakikat realitas ini, seperti materialisme, idealisme, dan dualisme. Jika ontologi membahas apa yang dikaji, maka epistemologi adalah motor penggerak yang menentukan bagaimana kita sampai pada pengetahuan tersebut. Seperti epistemologi berfungsi sebagai kompas untuk menentukan keabsahan sebuah pernyataan ilmiah. Berikut ada 3 pilar utama dalam kajian epistemologi ini. Yang pertama, sumber pengetahuan atau bagaimana ilmu diperoleh. Yang kedua, metode ilmiah atau cara bekerja. Nah, epistemologi ini menyusun langkah-langkah sistematis agar pengetahuan yang kita dapat bukan sekadar opini, maupun proses ini biasanya meliputi ada yang namanya observasi, hipotesis, eksperimen, verifikasi. Uji yang ketiga, uji kebenaran atau kriteria validitas. Ilmu tidak hanya berhenti pada penemu ini, tetapi harus diuji kebenarannya, seperti teori korespondensi, yaitu suatu pernyataan dianggap sebagai benar jika sesuai dengan fakta atau realitas di lapangan. Teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar secara logis. Yang ketiga, teori pragmatis, suatu pernyataan dianggap benar jika memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Nah, jika ontologi adalah fondasinya dan epistemologi adalah jalannya, maka aksiologi adalah arah atau tujuannya. Aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu itu digunakan? Nah, dan bagaimana hubungan antara ilmu dengan nilai-nilai moralnya. Maka aksiologi ini memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan melangkah tanpa kendali yang bisa merugikan kemanusiaan. Secara garis besar, aksiologi terbagi menjadi 2 aspek utama. Yang pertama, etika atau moralitas ilmu. Yang kedua adalah estetika atau nilai keindahan. Nah, ketiga aspek tersebut, ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak berdiri sendiri, melainkan mereka adalah satu kesatuan sistemik yang membentuk struktur berpikir ilmiah.
Jika salah satu pilar ini hilang, maka bangunan ilmu pengetahuan akan runtuh atau kehilangan maknanya. Berikut adalah penjelasan mengenai keterkaitan ketiganya sebagai fondasi filsafat ilmu. Yang pertama, hubungan hierarkis dan logis. Ketiganya bekerja sama berurutan dalam sebuah proses intelektual. Ontologi sebagai landasan menentukan batas apa yang akan kita pelajari. Tanpa kepastian objek atau ontologi ini, kita tidak tahu alat apa yang harus digunakan. Terus, epistemologi sebagai jembatannya. Setelah objek ditentukan, kita membangun jalan atau metode untuk mencapainya. Caranya, kita menguji kebenaran epistemologi sangat bergantung pada jenis objeknya. Yang ketiga itu aksiologi sebagai puncak. Nah, setelah ilmu didapat, nilai dan etika, aksiologi ini menentukan arah pemanfaatannya agar tidak menyimpang dari tujuan kemanusiaan. Keterkaitan ini juga bersifat timbal balik, yaitu objek menentukan metode. Jika ontologi yang dikaji adalah benda mati atau fisika, maka metode epistemologinya adalah eksperimen laboratorium. Namun, jika ontologinya adalah perilaku manusia atau sosiologi, metodenya berubah menjadi observasi atau wawancara. Metode menentukan nilai. Jadi cara kita memperoleh ilmu atau epistemologi ini haruslah kita aksiologi. Misalnya, tidak boleh melakukan eksperimen yang menyiksa subjek manusia demi mendapatkan data yang ilmiah. Yang ketiga, analogi sederhana atau mempelajari sebuah pohon. Untuk memudahkan pemahaman, kita bisa membayangkan seorang ilmuwan yang meneliti sebuah pohon. Langkah ontologis, ia menetapkan bahwa yang dikaji adalah fisik pohon tersebut seperti batang, daun, akar sebagai realistis yang ada. Nah, langkah epistemologi ini ia menggunakan mikroskop dan observasi lapangan untuk memahami cara fotosintesis bekerja dan menguji temuannya agar valid secara ilmiah. Langkah yang ketiga, aksiologi, ia memutuskan bahwa hasil penelitian harus digunakan untuk melestarikan hutan, bukan untuk menciptakan racun tanaman yang merusak sebuah lingkungan. Dalam sinergi akhir filsafat ilmu ini, filsafat ilmu menyatukan ketiganya agar bersifat logis atau masuk akal secara ontologi, objektif atau teruji secara epistemologi, dan etis bermanfaat secara aksiologi. Ilmu yang hanya punya ontologi dan epistemologi tanpa aksiologi akan menjadi ilmu yang dingin dan berbahaya. Sebaliknya, aksiologi tanpa ontologi dan epistemologi hanyalah harapan kosong tanpa landasan kenyataan. Nah, di balik sebuah presentasi saya di sini, jadi sebuah filsafat ilmu yang harus kita satukan yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi tidak bisa berdiri sendiri tanpa pergabungan ketiganya. Oke, baik. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Semoga presentasinya dapat berjalan dengan lancar, dan terima kasih juga untuk Bapak dosen pembimbing dan Ibu dosen pembimbing yang telah mengajari kami sebagai ilmu yang ada. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.